Hari ini kita ketemu lagi lewat ibadah hari Minggu PT online lewat YouTube di tanggal berapa Kak Umar? Di tanggal berapa ya Kak ya? 13 Maret. Ya, Kakak agak ngebleng ya. Tanggal 13 Maret 2022. Yes. Oke. Sekarang kita akan memulai ibadah kita dan kita akan berdoa dulu pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Ma. Oke. Ya. Oke, semuanya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus ketika kami diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah online Tuhan yang dilihat dari teman-teman teruna, dari teruna di YouTube Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami sampaikan ini bisa diterima oleh teman-teman teruna Tuhan pada hari Minggu ini, dan kami bisa menyampaikan hal-hal yang berguna tentang kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bungkus ibadah ini. Haleluya. Amin. Oke. Ya. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kita sama-sama akan membaca firman Tuhan. Kita buka dari kitab Markus. Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-16. Markus pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-16. Kita bacanya gantian ya, dari Kak Arsa dulu, baru ke Kak Venska dan ke Kak Mark. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu," dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, "Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah," maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang
tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita di siang hari ini. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Mam dulu. Oke, terima kasih Kak Arsa, Kak Venska. Nah, ini kakak yang mulai duluan ya, teman-teman. Hari ini kita belajar tentang, kita ambil langsung topiknya aja ya. Kita akan belajar tentang keberagaman dan kesatuan. Nah, keberagaman itu ya apa sih Kak? Kesatuan itu seperti apa sih Kak? Contoh simpelnya itu seperti ini, keberagaman yang kita sering lihat itu pada umumnya itu kayak di Indonesia ada banyak adat istiadat, ada banyak suku-suku, ada nggak hanya adat aja sih, ada banyak bahasa juga dalam keberagaman. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, Betawi itu sama ya Kak? Jakarta ya, Betawi ya. Terus ada bahasa-bahasa lain ya, banyak pokoknya di Indonesia ini teman-teman. Itu ya keberagaman ya. Kalau kesatuan ini jelas ya, contoh simpelnya mempersatu, jiwa-jiwa untuk mempersatukan apapun yang pokoknya dari manapun untuk hal yang positif itu tetap untuk mempersatukan. Nah, dari sini teman-teman nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang keberagaman dan kesatuan. Nanti bakal disampaikan oleh Kak Arsa sama Kak Venska ya. Oke, kakak lanjut dulu ya. Kita akan belajar dari kitab Injil Markus ya teman-teman. Nah, Markus ini kakak cerita sedikit aja sih. Dari Markus ini ya, dia itu diterbitkan atau awal mulanya itu populer di kota Roma. Nah, paham ya dari sini teman-teman ya. Jadi populernya itu ada di kota Roma. Terus sampai di situ di Injil Markus ini lebih tepatnya juga mengajarkan karya-karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, karya-karya keselamatan apa sih yang dari Tuhan Yesus itu? Mungkin dari ketika kita minta pertolongan, Tuhan Yesus kasih, dan tanpa kita minta pertolongan pun Tuhan Yesus bisa kasih mujizat buat kita gitu. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus ya, selalu berdoa, baca Alkitab dan yang lain-lain. Nah, itu sih pendahuluan dari kakak sih. Lanjut Kak Venska atau Kak Arsa dulu, monggo. Oke, Kak Venska. Tadi udah dijelasin sama Kak Mau melatar belakang dari kitab Markus ini ya teman-teman. Kalau kita lihat pembacaan perikop kita itu adalah perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kalau kita baca tadi dari ayat 1 sampai ayat 16 itu dia lebih banyak menceritakan kebiasaan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang dimana mereka lebih taat pada adat istiadat yang sering mereka lakukan dari dahulu kala, dari nenek moyangnya mereka, yang selalu turun-temurun mereka lakukan. Salah satunya kalau kita bisa lihat di sini, yaitu apa? Di ayat 2 mereka melihat bahwa ketika ada murid-murid yang makan dengan tidak membasuh tangan, itu dianggap najis oleh peraturan adat istiadat di situ Kak. Jadi ketika tidak cuci tangan, kalau bahasa simpelnya ya, kalau kita makan tidak cuci tangan itu di sana di adat istiadatnya orang Yahudi itu dianggap bahwa itu merupakan sesuatu yang najis, dilakukan najis kayak gitu. Jadi sangat kental sekali kalau dibilang ya adat istiadat dari orang Farisi dan orang-orang Yahudi ini. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana kita mau lihat bagaimana pemahaman teologinya ya teman-teman. Kemajuan dari cara berpikir dari para ahli Taurat dan orang Farisi yang memberlakukan hukum Taurat ini semakin hari malah semakin merancu, tidak pada poin utama di mana Tuhan yang memberlakukan hukum Taurat kepada kita, di mana kita tahu sendiri bahwa hukum Taurat ada berapa Kak Mak? Berapa itu? Asa nggak ada berapa Kak Asa? 10. Kakak ngetes tadi. Akhirnya Kak Venska lupa makanya tanya aku. Iya, kan kita saling ini kan kita belajar sama-sama. Ada 10 hukum Taurat dan Tuhan Yesus itu pengennya orang Farisi maupun
orang Yahudi atau kita orang-orang Israel yang ada di situ mematuhi apa yang sudah Tuhan berikan dalam hukum Taurat itu, Kak. Bukan malah lebih mengutamakan kebiasaan adat istiadat yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun atau turun temurun oleh para nenek moyang ke orang-orang yang semakin hari semakin setiap tahunnya melewatinya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat kan kebiasaan dari para ahli Taurat dan orang Farisi ini yang dimana mereka harus mencuci tangan, membasuh tangan, terus mereka ketika pulang dari pasar harus melakukan hal-hal yang sewajibnya dengan adat istiadatnya mereka. Nah, itu sesuatu hal yang salah yang dimana Tuhan mengatakan bahwa dalam 10 hukum Tauratnya kan jangan menyembah lain kan. Nah, tapi di situ mereka sama aja membudakkan mereka pada adat istiadat yang seharusnya tidak seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini sesuatu hal yang salah yang dilakukan terus-menerus bisa jadi sesuatu yang pembenaran. Karena itu sering kita lakukan, jadi kita anggap bahwa alah wis gak apa-apa, udah semakin biasa kita melakukan hal itu berarti sudah disetujui dong, sudah semakin benar. Padahal ternyata itu sesuatu hal yang tidak Tuhan inginkan. Sehingga kita harus paham lagi di sini bahwa kita harus paham mana kehendak Allah dan juga mana kehendak manusia. Itu yang harus kita sebagai anak-anak teruna maupun kita sebagai kekalayan harus tahu bahwa 10 hukum Taurat yang sudah Tuhan kasih kepada kita harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sebagai di Alkitab ada 10 hukum Taurat sekedar tahu aja tapi nggak melakukan. Jangan seperti itu. Tetapi yang diharapkan Tuhan adalah kita melakukan hukum Taurat itu. Salah satunya kalau di sini ditekankan bahwa hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, itu sangat simpel dan itu sangat gampang karena kita setiap hari juga ketemu orang tua. Tapi akankah kita melakukan hal itu kayak gitu kan, Kak? Yeah. Nah, jadi itu yang paling penting. Kalau tadi Kak Mak singgung di awal bahwa keberagaman dalam kesatuan, diversity in unity kayak gitu kan. Bagaimana kita lihat sendiri aja di Indonesia tuh banyak banget beragam. Tadi Kak Mak bilang banyak suku, banyak bahasa kayak gitu. Ya kita harus jadi contoh meskipun kita ada di dalam keberagaman itu, tetapi kita tetap memegang teguh hukum Taurat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, atau ajaran-ajaran Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan jadi berkat. Itu sih Kak pemahaman teologinya. Mungkin Kak Asa nanti lebih jelas menjelaskan aplikasinya untuk kalian adik-adik. Ya, kalau aplikasinya kakak gambarannya kita lihat dalam organisasi gereja kita sendiri. Contohnya kita kan di GPIB ini ada berapa balkan? 6 balkan ya Kak? 6 balkan. Yaitu salah satu contoh keberagaman dalam organisasi GPIB dalam lingkungan kita sendiri. Ya. Jadi kayak PA itu persekutuan anak ya Kak ya? Pelayanan apa persekutuan anak? Pelayanan. Ya. Pelayanan. Ya. Dulu kan ganti-ganti, sekolah minggu tahunnya kakak sekolah minggu, baru kakak aktif ke organisasi GPIB tahunnya PA gitu, terus PT pelayanan teruna, persekutuan teruna, terus GP gerakan pemuda ya kak ya, pemuda pemudi, terus PKB persekutuan kaum bapak, PKB persekutuan kaum perempuan dan PKLU persekutuan kaum lanjut usia. Nah, di sini kakak gambarin kayak keberagaman di dalam GPIB. Kenapa kakak ngomong kayak gitu? Soalnya nanti kita pun ada di fase-fase itu. Jadi ibaratnya kayak sekarang kita di fase persekutuan teruna. Nah, kita kenapa kok di persekutuan teruna? Yaitu ibaratnya porsi-porsi kita nanti. Kita di GPIB itu sudah dikasih porsi-porsinya kita. Iya, betul. Contohnya aja firman. Kita itu nggak ngerasa kalau setiap ini kakak ngomong ya, setiap hari Minggu itu firman semua dari gereja besar, PAPT itu sama semua. Materinya itu sama semua. Cuma bagaimana kita menyampaikan dari pengurus PT ini menyampaikan kayak buat teruna ini gimana sih?
biar gampang dicernanya lah ibaratnya. Kan nggak mungkin juga kalau anak-anak sekolah minggu, anak-anak PA dikasih materinya dari PT. Ya itu adik-adik kan pengennya kan ada kayak gambar animasinya, ada contoh animasinya, ada videonya. Jadi kan lebih kena ke anak-anak PA-nya gitu. Nah, yaitu sesuai porsinya masing-masing. Jadi Tuhan itu sedang ya keberagaman emang banyak, kita harus setidaknya itu harus menghormati keberagaman. Cuma Tuhan di sini pun juga mengasih porsinya masing-masing gitu. Nah, itu tadi tentang keberagaman. Terus di sini menjelaskan kehendak Allah atau kehendak manusia. Nah, ini kakak sering ngalami kayak ini. Contohnya kakak mempunyai suatu masalah. Ya sharing aja. Masalah semuanya kakak lagi ibaratnya lagi ada masalah nilai kuliah yang harus kakak perbaiki. Kakak berdoa, Tuhan, aku pengen nilai ini bagus. Tapi nanti hasilnya itu, kok aku sudah doa tapi hasilnya kok masih jelek. Nah, ternyata ada maksud Tuhan lain yang membuat kamu mungkin belum tak kasih nilai bagus. Kamu tak suruh ngulang lagi biar lebih mantap lagi gitu. Ya, lebih paham. Terus kemarin waktu kakak persiapan juga ada cerita menarik dari Om Bambang ya. Kan yang mempersiapkan kan kita sama Pak Om Bambang. Om Bambang itu cerita gini. Dia itu lagi perjalanan dari Bontang ke Samarinda. Lah, di situ tiba-tiba dia banyak bocor. Nggak tahu kenapa bocor tuh. Terus habis itu dia minggir. Nah, di situ Bambang ini kan anak-anaknya cewek semuanya ya, kayak Kak Siska, mamanya Kak Siska gitu. Dan dongkrak dia, sendiri tuh, nggak ada yang bantu, dongkrak sendiri. Wis capek-capek, wis keringetan, wis ngangkat ban sendiri, ganti ban sendiri. Ya, siapa nggak mangkel lah, kakak dewe ya, kakak sendiri ya ngalami ya mangkel. Ini ya Tuhan sorone yang ini. Kok sampai bocor gini? Ya kita lakuin. Tapi kita tetap secara nggak langsung kita ya akhirnya ya harus berdoa ya, Tuhan, kok masalah ini kok datang gini? Akhirnya Om Bambang ngelanjutin perjalanan itu dihitung menitnya. Ternyata setelah sesudah banyak bocor itu perjalanan depannya itu kecelakaan beruntun, ibaratnya kecelakaan maut. Ya, secara nggak langsung kan dari ban bocor itu ada maksud Tuhan yang untuk menghindarkan kita dari ibaratnya maut, ibaratnya kecelakaan maut. Ya. Nah, di sini kan kadang-kadang kita itu diberi kehendak Tuhan kan kadang loro dhisik. Sakit itu emang pasti sakit dulu. Tapi setelah itu, oh iya ya Tuhan, oh iya ya, mesti ada kata, oh iya gini ya, oh iya makasih ya Tuhan yang ini. Emang kadang-kadang kita pun ya gimana caranya kita mendekatkan atau tahu maksud Tuhan itu ya itu dengan cara kita ya baca Alkitab, doa, wes. Persekutuan kita kepada Tuhan itu gimana? Kalau kita nggak ada komunikasi sama Tuhan, kadang-kadang Tuhan yang, kamu nggak ngomong sampai aku ya, kamu just tak jalani gini aja. Tuhan ini pengen kita itu komunikasi aja. Ya itu ya aplikasinya kakak. Mungkin Kak Fensa sama Kak Mang ada tambahan? Mungkin sih cukup dia dari kakak rasanya. Mau nambahin dikit ya. bahwa tadi Kak Arsa bilang bahwa kadang emang
apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, percobaan atau tantangan yang datang dalam kehidupan kita tuh kadang sebagai manusia ya, bahkan kakak sendiri pun masih belajar untuk pelan-pelan mengucap syukur di dalam kesengsaraan atau cobaan yang datang dalam kehidupan kakak, karena manusia sulit untuk mengucap syukur di dalam kondisi yang mereka tuh tidak enak kayak gitu. Mereka tuh kadang lebih banyak aduh ngerusuh lo atau mendumbel kayak gitu-gitu. Mereka tuh kadang manusia sifat kedagingannya tuh masih sangat banyak, dan itu susah untuk kita mengendalikannya kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kalau kita nggak punya hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga yang perlu kakak di sini tekankan ke kalian dan untuk kakak juga bahwa sangat penting banget teman-teman bahwa hubungan kita dekat dengan Tuhan, karena kita bisa mengetahui apa yang sudah menjadi kehendak Allah tanpa harus kita nunggu sampai kalau tadi Kak Asa bilang baru lihat kejadian kecelakaan itu baru sadar. Kadang kita juga harus bisa pekah dalam apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap cobaan atau tantangan yang datang dalam diri kita. Ya udah, kalau misalnya emang itu diizinkan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, mengucap syukur teman-teman, dan belajar untuk menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, karena kalian gak akan tahu bahwa ternyata mungkin itu adalah salah satu Tuhan menyelamatkan kamu, atau mungkin salah satu Tuhan itu memberikan kamu proses buat kamu bisa lebih bertumbuh lagi, belajar lagi, membentuk lagi kayak gitu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Tuhan ngerusuh lo, terus menganggap bahwa Tuhan itu nggak peduli atau nggak sayang sama aku, atau Tuhan itu ya udahlah kayak gitu. Tapi enggak, buktinya kalian sampai ada saat ini kalian bisa masih menikmati keluarga, hubungan dengan keluarga dengan baik, terus kalian juga bisa melewati masa pandemi. Teman-teman udah 2 tahun kita melewatinya. Nah itu kita harus mengucap syukur bahwa semuanya itu Tuhan izinkan terjadi untuk kita, ya kita mengambil sisi positifnya kayak gitu. Jadi dari keberagaman yang ada di dalam kehidupan kita, maupun itu dalam setiap apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, ya kita harus belajar untuk memberikan kepada Tuhan. Anggap Tuhan itu kayak orang tua, kayak teman. Betul, kayak sahabat. Jadi kalau kita lagi pengen Tuhan, aku lagi pengen McD, doa Tuhan aku pengen McD, nggak tahu nanti tiba-tiba ada yang delivery, kata Gojek, kata nggak ada yang nggak mungkin deh. Iya, karena apa yang Tuhan buat itu emang nggak bisa dicerna oleh manusia gitu loh. Kadang kita sampai logikanya nggak masuk. Betul, tapi kalian harus percaya itu. Tuhan, aku pengen nilaiku bagus. Kalian pas belajar gitu besok ujian, kok aku bisa jawab semua ya? Kadang-kadang itu semua ya dari Tuhan. Betul. Tuhan, aku lagi galau, aku lagi deket sama cowoknya, lagi deket sama orang lain. Nah, ngomong aja, kok semua keluh kesah itu ngomong aja. Itu penting banget komunikasi dengan Tuhan. Nggak harus yang baku, nggak harus bahasa yang kayak gimana. Udah bahasa sehari-hari kalian dengan Tuhan, aku putus. Kayak kalian tulis ya. Aku putus sama pacarku Tuhan. Aku pengen balikan. Iya. Iya, karena apa yang keluar dari hati itu pasti akan Tuhan dengar deh. Iya. Gitu. Tuhan cuma pengen tunggu kalian mengucap kata-kata itu, atau Tuhan pengen kalian datang kepada Tuhan. Tuhan udah siap sedia 24 jam, 24/7 dan segala macamnya sudah Tuhan siapkan buat kalian. Tinggal kaliannya itu mau datang apa enggak gitu loh. Mau membangun hubungan intim dengan Tuhan apa enggak gitu. Ada lagi Kak Mak? Jadi kepikiran sesuatu guys pas tadi. Kok baru kepikiran ya? Enggak tanya aja. Ini nih pengalaman kerja dan baru saja terjadi sebenarnya. Akhir-akhir ini kakak lagi ada kendala dalam pekerjaan. Kakak kehilangan skill tiba-tiba. Emang kamu punya skill apa nih? Nah, di sini kan saya sebagai quality controller barcode ya, yang dimana tugasnya itu hanya ngecek nomor. Gak hanya sih, sulit itu sebenarnya.
kita ngecek nomor dan beberapa beberapa hari ini sempat kelolosan beberapa barang yang nomornya nggak sama aja sih. Nah tapi dari situ sih barusan dijelasin sama Kak Ars sama Kak Venska ini bahwa apa yang sudah terjadi ini berat loh yang buat kakak alami ini. Karena apa? Kalau bisa sampai kelolosan itu sudah merugikan perusahaan dan kakak sudah jadi kayak di warning ya, dari di peringatan hati-hati mak ya lain kali. Dan itu sudah taraf yang tegas. Dan kakak udah berapa kali ngelakuin sih dalam beberapa bulan ini. Dan tapi aku nggak tahu ya, ketika kakak doa, kakak ini doa ya sedih waktu itu sedih. Dan kakak bawa dalam doa. Cuma besoknya masih ada kejadian kayak gini dan sampai sekarang pun belum ada penyelesaiannya. Tapi dari ayat ini jadi buat kakak semangat gitu loh. Bukan kakak ngarepin pertolongan Tuhan secara langsung atau mujizat Tuhan nanti di beberapa hari kemudian, enggak. Tapi kakak belajar bahwa ketika kita diberikan kayak mujizat ya, gak perlu kita menunggu atau kayak mengharap-harapkan gitu loh. Tapi dari apa yang kita lakukan itu salah, kita langsung bisa belajar. Dari sini kakak, dari pekerjaan kakak ini kakak langsung belajar salahnya kakak itu di mana. Salahnya di mana? Oke, kakak mulai perbaiki satu demi satu. Ini yang ada di dalam pekerjaan kakak ya. Dan akhirnya kakak nggak nunggu mujizatnya kakak langsung bisa cepet bisa. Enggak, kakak akhirnya harus belajar lebih teliti lagi, harus bisa lebih lihat lebih teliti lagi, harus bisa fokus tapi cepet. Yes, pokoknya harus bisa. Nah, akhirnya apa sih yang dari Tuhan ini? Tuhan mau kita nggak menunggu itu, tapi kita menjalani dengan proses-proses ini. Ya. Jadi sakit dulu ya, harus sakit ya. Harus sakit ya. Ini jadi menyadarkan kakak dan memberikan kakak semangat untuk bisa memulihkan skill ya, kemampuan lagi agar kakak bisa menunjukkan kemampuan terbaik kakak di sepak terjang pekerjaan kakak nanti. Jadi ya kakak harap juga semoga kakak bisa melewatinya dengan baik. Dan ya itu aja sih yang bisa kakak tetap berdoa, tetap minta sama Tuhan, pasti dikasih lah suatu saat nanti. Jangan nunggu, tapi kita harus jalani prosesnya. Itu aja. Thank you Kak Mak untuk sharingnya. Ada lagi Kak Asa? Udah cukup. Firman Tuhan kita selesai. Amin. Dan kita akan menutup di dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Asa. Mari kita satu-satu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan firman yang indah ini dan juga yang hebat ini ya Tuhan untuk kami ya Tuhan. Tuhan berkati firman ini untuk keseharian kami kedepannya, untuk kami lebih bisa dengar-dengaran akan kehendak-Mu, akan maksud-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami di sini juga berdoa untuk ada DPD yang di rumah yang sedang punya masalah ya Tuhan. Kau akan menyelesaikan masalah ini dengan cara Engkau juga memberikan mereka pengetahuan tentang studinya ya Tuhan. Berkati studi mereka yang akan menjalani ujian nasional atau ujian sekolah ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka juga yang di rumah ya Tuhan bersama keluarganya. Juga berkati kami hamba-Hamba-Mu ini yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, memberikan segala pelajaran tentang kehidupan kami ya Tuhan. Kau juga memberkati setiap langkah kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami lainnya ya Tuhan. Berkati setiap aktivitas kami ya Tuhan, agar bisa memuliakan nama-Mu terus. Di dalam Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Warta Teruna hari ini untuk ibadah Minggu PT kita sementara ini masih tetap online dulu sampai nanti akan ada info lagi ketika nanti kita sudah mulai membaik keadaannya.
di Surabaya, kita akan kembali ibadah offline lagi di gereja. Jadi minta tolong didoakan untuk kita semua biar tetap sehat, tetap jaga prokesnya, tetap berdoa berserah penuh kepada Tuhan. Terus untuk yang kedua, untuk informasi mengenai kegiatan-kegiatan PT nanti akan disampaikan di grup Teruna Ceria di WhatsApp. Jadi nanti kalian akan dikasih info di situ semua, jadi dipantau terus informasinya nanti. IG juga ya, di GPT Maranatha juga. Dan nanti untuk akhir bulan ini juga yang ketiga, kita akan ada pelayanan vokal group. Jadi nanti untuk info latihannya dan info-info lainnya nanti akan dikabari juga di grup dan juga di IG kayak gitu ya. Terus yang terakhir, yang keempat adalah kalian tetap jaga hubungan kalian dengan Tuhan, komunikasi kalian dengan Tuhan dengan baca Alkitab atau dengan berdoa atau sharing-sharing, lihat di firman Tuhan kayak itu, lihat-lihat apa YouTube firman Tuhan kayak gitu-gitu. Tetap bangun komunikasi kalian dengan Tuhan, hubungan pribadi kalian dengan Tuhan. Terus ada lagi Kak Arsa tambah? Enggak, cukup. Kak Ma? Udah semua. Terus jaga kesehatan kalian sampai nanti kita ketemu lagi. Oke, sudah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.